Anda tahu kan tiap hari sejak momen Anda buka mata gitu, Anda langsung dihadapkan sama yang namanya pilihan. Banyak banget pilihannya. Betul, pilihan yang terasa sangat bebas. Anda berdiri di depan lemari, terus memutuskan kemeja mana yang mau dipakai. Atau milih menu sarapan. Nah ya, Anda lihat menu dan harus memilih apakah pagi ini mau roti bakar atau nasi goreng, gitu kan? Dan tentu saja, seiring berjalannya hari, Anda membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih besar. Ya, kayak keputusan moral atau karir. Tepat, hal-hal yang mengubah jalan hidup Anda. Dan saat Anda mengambil keputusan itu, Anda merasakan secara mutlak kalau pilihan itu ya milik Anda yang pegang kemudi. Perasaan itu emang sangat nyata ya. Perasaan otonomi dan kendali atas hidup kita sendiri itu sesuatu yang mendefinisikan pengalaman sadar manusia. Sebuah gagasan teologis yang masif banget. Gagasan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Arsitek Alam Semesta, itu sudah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak sebelum waktu itu sendiri ada. Wah, ini langsung masuk ke pertanyaan berat nih. Emang harus gitu, maksudnya kalau tidak ada yang namanya kebetulan dan semuanya udah tercetak dalam sebuah cetak biru kosmik, disinilah muncul ketegangan yang bikin kepala pusing. Sangat bisa dipahami kenapa orang pusing soal ini. Kan logikanya gini, kalau Tuhan udah mengatur segalanya di belakang layar, apakah pilihan nasi goreng yang Anda buat pagi ini benar-benar pilihan Anda? Atau Anda cuma menjalankan semacam program aja? Itu bisa dibilang sebagai salah satu misteri paling fundamental ya dalam sejarah pemikiran. Iya kan? Betul. Bagaimana kita mempertemukan kedaulatan Tuhan yang mutlak dengan kebebasan manusia yang sejati? Kalau Tuhan berdaulat atas segalanya, di mana ruang bagi manusia untuk benar-benar bebas? Oke, mari kita urai hal ini pelan-pelan ya. Misi kita dalam penelusuran mendalam hari ini adalah membongkar ketegangan tersebut. Setuju. Kita nggak cuma sekedar mau ngumpulin teori gitu ya, tapi kita mau melihat bagaimana kedaulatan Tuhan dan kebebasan kita sebenarnya bukan dua musuh yang lagi perang. Justru mereka bekerja berdampingan. Nah, itu. Tapi jujur aja nih, sebelum kita bisa menyatukan keduanya, kayaknya kita harus menyamakan frekuensi dulu deh. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan ketetapan Tuhan? Ini penting banget buat didefinisikan di awal. Soalnya gini, kalau saya ngebayangin Tuhan ngatur segalanya, di kepala saya tuh langsung muncul gambaran seorang dalang yang lagi narik tali-tali boneka kayu gitu. Dari banyak banget kesalahpahaman. Oh iya, terus harusnya gimana? Mari kita lihat ketetapan Tuhan itu sebagai sebuah arsitektur sejarah. Ini tuh rancangan agung yang mencakup segalanya, tanpa terkecuali. Segala sesuatu nih maksudnya. Segala sesuatu. Dari orbit galaksi di luar angkasa sana, sampai jumlah helai rambut yang jatuh dari kepala Anda ke bantal pagi ini. Semuanya ada dalam radarnya. Wow, sedetil itu ya. Betul. Namun, biar nggak terjebak sama analogi dalang tadi, kita harus melihat kalau Tuhan beroperasi dengan dua cara yang berbeda, atau lebih tepatnya, kita bisa memahami kehendaknya lewat dua lensa. Bentar, dua lensa. Maksudnya ada hal yang Tuhan inginkan tapi nggak terjadi, dan ada yang terjadi tapi nggak dia inginkan. Bukan persis kayak gitu. Lensa pertama ini sering disebut sebagai kehendak yang dinyatakan. Oke. Ini sederhana sih. Ini adalah standar moral Tuhan. Aturan mainnya gitu loh. Apa yang dia perintahkan untuk kita lakukan. Contohnya ya ada pada 10 perintah Allah. Kayak jangan mencuri, jangan berbohong gitu ya. Nah, tepat. Itu adalah instruksi terbuka yang dia berikan kepada manusia. Tapi realitasnya kan, saya nyalain berita hari ini dan lihat banyak banget orang yang mencuri dan berbohong. Berarti kehendak yang dinyatakan ini adalah sesuatu yang bisa dan sangat sering dilanggar sama manusia kan? Nah, justru itu poin krusialnya. Standar moral itu menuntut ketaatan, tapi tidak secara mekanis memaksa ketaatan. Karena manusia tetap bisa milih buat melanggar. Betul sekali. Karena itulah ada lensa kedua, yaitu kehendak rahasia Tuhan. Kehendak rahasia, oke. Ini adalah rancangan master di balik layar mengenai apa yang pasti akan terjadi dalam lintasan sejarah. Kita biasanya nggak tahu apa kehendak rahasia ini sampai sebuah peristiwa benar-benar meledak di depan mata kita. Oh, saya mulai paham. Jadi kalau saya coba simpulkan nih, ada perbedaan besar antara apa yang Tuhan perintahkan sebagai standar benar salah dengan apa yang Tuhan tetapkan pasti akan terjadi di panggung dunia. Sangat akurat. Saya bisa tangkap logikanya. Sekarang, kalau cetak biru rahasia ini sedemikian pastinya, terus gimana dengan sisi manusianya? Soal kehendak bebas tadi ya? Iya, di awal kita kan bahas soal perasaan bebas milih nasi goreng tuh.
Apakah rasa bebas itu cuma ilusi matriks yang menipu otak kita aja? Kebebasan manusia itu sama sekali bukan ilusi. Ia sangat nyata. Masa sih? Walaupun udah ada cetak biru tadi? Ya, kalau kita melacak pandangan para pemikir besar, kehendak bebas sering didefinisikan sebagai penentuan nasib sendiri yang masuk akal. Penentuan nasib sendiri yang masuk akal. Oke, kenapa ini penting? Karena Tuhan tidak sedang menciptakan pabrik robot. Robot itu kan nggak punya kapasitas untuk mengasihi. Kasih, menurut esensi dasarnya, menuntut pilihan bebas. Setuju banget. Bayangin aja kalau Anda memprogram sebuah mesin pintar buat bilang, aku mencintaimu, kata-kata itu kan kosong, nggak ada bobotnya sama sekali. Iyalah, karena mesin itu nggak punya opsi buat membenci saya. Cinta itu kan baru bermakna kalau pihak lain itu sebenarnya punya pilihan buat pergi, tapi dia memilih untuk tinggal. Persis. Selain buat memungkinkan adanya kasih, kebebasan adalah satu-satunya pondasi yang masuk akal bagi tanggung jawab moral. Maksudnya buat pengadilan gitu. Betul. Seseorang kan nggak bisa diadili di pengadilan atas sebuah kejahatan kalau ada orang lain yang secara fisik maksa tangannya buat narik pelatuk. Tanggung jawab menuntut adanya kebebasan memilih. Wah, tunggu dulu. Saya harus menghentikan Anda di sini nih. Soalnya saya yakin Anda yang lagi dengerin juga pasti ngerasain gesekan logika ini. Silahkan, silahkan. Bagian mana yang mengganjal? Gini, kalau Tuhan punya kehendak rahasia yang pasti akan terjadi 100%, gimana mungkin pilihan bebas saya itu dibilang nyata? Bukankah pada akhirnya, saya ini cuma aktor yang lagi baca naskah tanpa sadar? Saya ngerasa memilih, padahal Tuhan di balik layar udah memastikan saya milih nasi goreng itu. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana kita mendefinisikan kata memastikan. Oh, ada bedanya ya? Jelas. Disinilah kita masuk ke dalam konsep yang menjembatani keduanya yang di kalangan teolog sering disebut sebagai kompatibilisme. Kompatibilisme berarti kompatibel gitu. Betul. Gagasan utamanya adalah bahwa kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia itu kompatibel bisa berjalan bersama-sama. Rahasianya terletak pada perbedaan antara memastikan suatu hasil dan memaksa secara mutlak. Memastikan hasil itu nggak sama dengan memaksa. Kedengarannya kayak cuma permainan kata deh. Emangnya gimana cara memastikan seseorang ngelakuin sesuatu tanpa memaksanya? Coba deh kita lihat dari sudut pandang persuasi atau daya tarik. Tuhan tuh nggak perlu menyeret manusia pakai rantai besi atau memasukkan kode paksaan ke dalam otak kita. Terus cara kerjanya gimana? Alih-alih melakukan pemaksaan, Tuhan itu mengatur realitas, menata kondisi, dan bekerja di kedalaman psikologi manusia sedemikian rupa sehingga manusia secara sukarela menginginkan persis apa yang Tuhan tetapkan. Oh, wow. Jadi manusia itu bertindak sesuai dengan hasrat atau keinginan terdalamnya sendiri pada momen itu. Saya jadi keinget sesuatu nih. Ini mirip banget sama cara kerja algoritma media sosial atau platform streaming ya, Netflix gitu kan? Wah, analogi yang menarik. Coba jelaskan. Gini, Netflix kan nggak pernah ngirim email ancaman yang maksa saya nonton film dokumenter tertentu. Mereka nggak menodongkan senjata ke kepala saya. Betul, nggak ada paksaan fisik. Tapi mereka mengumpulkan miliaran titik data tentang kebiasaan saya, psikologi saya, sampai apa yang saya klik pas lagi bosan. Terus mereka menyusun beranda saya sedemikian rupa. Mereka atur kondisinya. Padahal, Netflix udah nyusun kondisi sedemikian rupa sampai hampir pasti saya bakal ngeklik judul itu. Tepat sekali. Kebebasan saya nyata, tapi hasilnya udah diprediksi dan diatur sama algoritma raksasa. Itu analogi modern yang sangat cemerlang. Sekarang, coba Anda kalikan kapasitas algoritma itu hingga tingkat ketidakterbatasan ilahi. Wah, merinding juga mikirnya. Tuhan mengenal setiap inci dari susunan psikologis, latar belakang, dan setiap variabel di alam semesta ini. Dia menyusun panggung sedemikian rupa sehingga Anda membuat pilihan tersebut dengan kesadaran dan keinginan Anda sendiri. Dan karena itulah tanggung jawab moral tetap ada di kita ya. Persis. Anda mengklik film itu atau mengambil keputusan itu karena Anda yang memang menginginkannya. Jadi ini tuh soal level realitas yang berbeda ya. Saya ingat ada satu gagasan menarik juga nih soal penulis naskah drama. Mari kita ambil contoh William Shakespeare dan lakonnya yang berdarah-darah itu, Macbeth. Iya, itu contoh klasik tentang penyebab utama dan penyebab sekunder. Ya, di dalam cerita itu, Macbeth kan secara brutal ngebunuh Raja Duncan. Kalau kita nanya, siapa sih penyebab kematian Raja Duncan?
Jawabannya sebenarnya ada dua kan? Betul, dan dua-duanya itu benar 100%. Di level pertama, Shakespeare adalah penyebab utama atau penyebab tidak langsung. Karena dia yang nulis ya. Betul, tanpa Shakespeare menggoreskan pena di atas perkamen, nggak bakal ada karakter Duncan dan nggak ada pisau yang membunuhnya. Seluruh realitas cerita itu ada dalam kendali Shakespeare. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia panggung nih, ke dalam alam semesta lakon itu sendiri, Macbeth kan nggak bisa ngebela diri di pengadilan dengan bilang, hakim jangan hukum saya, Shakespeare tuh yang nulis. Benar sekali. Di level penyebab sekunder atau penyebab langsung, Macbeth lah yang merencanakan pembunuhan itu, karena dia dikonsumsi oleh ambisinya sendiri. Dia berkeringat, dia gemeter, dia yang milih buat megang belatih itu. Shakespeare nggak pernah turun tangan langsung secara gaib terus nusuk Duncan. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, alam semesta kita juga bekerja dengan dinamika berlapis ini. Tuhan menopang seluruh panggung sejarah sebagai penyebab utama. Tapi dia ngasih ruang buat kita. Betul, dia memberikan ruang yang nyata bagi kita sebagai penyebab langsung untuk beroperasi menggunakan kehendak dan ambisi kita sendiri. Wah, teori ini tuh luar biasa rapi ya di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma akal-akalan filosofis aja biar kita ngerasa nyaman? Tentu tidak dong. Gimana kalau kita nguji ini pakai teks sejarah? Mari kita lihat apakah kedaulatan Tuhan yang mutlak ini benar-benar bisa menari bareng kebebasan manusia di dunia nyata. Boleh banget. Dan nggak ada tempat yang lebih tajam buat nguji ini selain pada momen paling sentral dalam iman Kristen, yaitu penyaliban Yesus. Oh, ini contoh yang sangat berat. Memang, jika kita melihat catatan di Kisah Para Rasul pasal 4, kita menemukan sebuah tabrakan kosmik antara kejahatan manusia dan ketetapan Tuhan. Karena secara historis dan moral, penyaliban itu adalah peradilan yang paling korup dan kejahatan yang paling gelap ya. Betul. Para pemimpin agama itu kan didorong oleh rasa iri hati. Terus Pontius Pilatus ditekan oleh kepengecutan politiknya. Dan Yudas dimotivasi oleh keserakahan. Nah iya. Mereka semua menggunakan kehendak bebas mereka, dipandu sama hasrat tergelap mereka, buat mengeksekusi seorang yang nggak bersalah. Jadi mereka ini bertindak sepenuhnya sebagai penyebab langsung dong. Sangat benar. Namun, teks yang sama itu juga bilang bahwa mereka berkumpul untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Wow, itu luar biasa sih. Ini sangat dalam. Kejahatan terdalam yang dilakukan oleh kehendak bebas manusia yang rusak ternyata merupakan instrumen yang persis mewujudkan ketetapan rahasia Tuhan yang paling agung, yaitu penebusan manusia. Jadi Tuhan nggak maksa mereka berbuat jahat ya? Enggak sama sekali. Tuhan tidak menyuntikkan kejahatan ke dalam hati Pilatus atau Yudas. Dia sekedar membiarkan natur mereka beroperasi dan mengatur kondisi agar hal itu mewujudkan rencana penebusannya. Merinding sih saya mikirnya. Tapi mari kita mundur jauh ke belakang nih, ke titik nol kemanusiaan, ke Taman Eden. Awal mula dari semuanya ya. Iya, disinilah saya sering kebingungan dan saya rasa banyak orang juga ngerasain hal yang sama. Tuhan kan menetapkan sebuah pohon, terus ngasih perintah yang spesifik banget ke Adam dan Hawa. Perintah, jangan makan buah itu ya. Betul, jangan makan buah itu. Namun, teologi ngasih tahu kita kalau kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan udah bagian dari arsitektur sejarah Tuhan. Benar. Terus pertanyaannya, kenapa Tuhan melarang sesuatu yang udah dia tetapkan bakal terjadi? Bukankah itu paradoks banget? Itu memang salah satu paradoks yang paling indah buat dibedasi. Di permukaan ini emang kelihatan kayak kontradiksi, namun esensinya justru terletak pada bagaimana kehendak bebas manusia diaktifkan. Diaktifkan gimana tuh maksudnya? Anda tuh nggak bisa memiliki agen moral yang bebas tanpa adanya opsi moral. Maksudnya, kalau nggak ada aturan, nggak ada kebebasan buat memilih gitu. Tepat. Larangan jangan makan itu menciptakan batas. Tanpa batas, kebebasan hanyalah kekosongan. Nggak ada yang bisa ditaati, dan nggak ada yang bisa dilanggar. Saya mulai nangkep. Jadi larangan itu bukan sekedar ujian acak, melainkan panggung yang memang diperlukan bagi penyebab langsung, yakni keputusan sadar manusia untuk bisa berfungsi. Oke. Ini ngingetin saya sama analogi tentang sebuah tombol nih. Bayangin saya naruh sebuah tombol merah besar di tengah ruangan yang kosong. Terus Saya pasang tanda besar berhuruf tebal di sebelahnya. Dilarang sentuh. Tanda itu kan kehendak yang dinyatakan ya. Nah, apa yang terjadi pas manusia masuk ke ruangan itu? pasti penasaran dong. Ini pemberontakan yang ada di dalam.
Manusia tersebut pasti mulai berpikir, kenapa nggak boleh disentuh ya? Apa sih yang bakal terjadi kalau ditekan? Larangan itu memaksa sebuah pilihan sadar. Persis. Dan ketika orang utuh akhirnya nggak tahan terus neken tombol merah tersebut, dia ngelakuinnya sepenuhnya dari keinginannya sendiri kan, kehendak bebasnya beraksi. Betul. Namun, sang pembuat ruangan, sang arsitek tadi, udah mengantisipasi hal itu sejak awal. Tombol itu bahkan udah dirancang sedemikian rupa buat memicu sebuah alarm yang bakal mendatangkan tim penyelamat, yang mana itu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Analogi yang sangat jitu. Sang arsitek tidak pernah memaksa tangan orang itu untuk menekan tombol. Nggak ada paksaan fisik sama sekali, dia cuman ngasih larangan yang justru mengaktifkan kebebasan orang tersebut. Betul. Pembuat ruangan menggunakan keputusan bebas manusia untuk merealisasikan rencana utamanya. Dan hasil dari peristiwa tragis di Eden yang sering disebut sebagai kesalahan yang membahagiakan, pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang jauh melebihi apa yang hilang. Yaitu anugerah keselamatan itu ya. Ya, anugerah penebusan melalui Kristus. Tanpa adanya kejatuhan, kedalaman kasih karunia Tuhan tuh nggak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Jadi kita melihat ini beroperasi pada skala epik di Taman Eden dan di kayu salib. Tapi saya pengen kita membawanya ke skala yang lebih personal nih. Boleh. Gimana kalau kita lihat tokoh Alkitab? Setuju. Mari kita soroti kehidupan individu-individu spesifik biar kelihatan gimana dinamika ini bekerja di keseharian. Saya langsung kepikiran sama Zakheus. Wah, studi kasus Zakheus ini sangat brilian loh untuk melihat bagaimana Tuhan menarik kehendak bebas manusia tanpa memaksanya. Konsep persuasi kosmik yang tadi ya? Iya, di satu sisi, ketika Yesus tiba di kota itu, dia melihat ke atas pohon dan bilang, "Zakheus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus di situ membawa beban ketetapan ilahi. Itu adalah arsitektur sejarah yang lagi dieksekusi gitu ya? Betul. Tapi pertanyaannya, bagaimana Zakheus merespon? Apakah dia merasa ditarik oleh kekuatan gaib dari pohon itu dan dilempar ke tanah tanpa daya? Ya enggak dong. Bayangin aja psikologi Zakheus saat itu. Dia kan pria kaya yang sangat dibenci, dianggap pengkhianat bangsanya sendiri. Dia pasti kesepian banget secara eksistensial. Sangat kesepian. Terus tiba-tiba, seorang rabi besar yang lagi naik daun, bukannya menghakimi, malah menatapnya dengan penuh penerimaan dan nawarin pertemanan di depan publik. Tatapan kasih karunia itu adalah sebuah persuasi kosmik. Bener-bener kayak tawaran yang nggak mungkin bisa ditolak sama jiwanya. Kasih itu begitu kuat, begitu menarik, sehingga secara instingtual dan sadar, keinginan terbesar Zakheus pada detik itu ya turun dari pohon dan menyambut Yesus. Sangat tepat. Dia berubah secara drastis, bahkan langsung mutusin buat ngasih setengah hartanya ke orang miskin. Bukan karena ancaman. Tapi karena cintanya ya. Melainkan karena kasih karunia Tuhan itu menyetel ulang apa yang paling diinginkan oleh hati Zakheus. Kehendak bebasnya beroperasi penuh, dipandu oleh kehendak rahasia Tuhan yang memang menetapkan keselamatannya hari itu. Sangat mengharukan ya, kebebasan yang dibebaskan oleh cinta. Tapi untuk ngasih keseimbangan nih, mari kita masuk ke wilayah yang sedikit lebih gelap. Mau bahas Yudas Iskariot? Iya, Yudas Iskariot. Seringkali kan orang tuh merasa kasihan sama Yudas. Seolah-olah dia terjebak dalam sebuah naskah yang buruk. Udah ada nubuat kalau Yesus bakal dikhianati sama teman dekatnya. Kalau Yudas udah ditakdirkan menjadi pengkhianat itu, apakah adil kalau dia dihukum? Apakah dia cuma pion yang dikorbankan aja? Ini memang tegangan yang bikin banyak orang gak nyaman ya. Namun kita harus kembali pada prinsip penyebab utama dan penyebab langsung tadi. Oke, gimana terapannya ke Yudas? Tuhan tidak pernah menanamkan kejahatan baru ke dalam hati Yudas. Tuhan tidak memaksa Yudas berbuat jahat melawan nuraninya yang suci. Oh iya, Alkitab kan nyatat kalau sebelum malam pengkhianatan itu, Yudas emang udah terbiasa menggelapkan uang. Dia itu bendahara kelompok yang memang tamak. Nah, itu sangat krusial untuk dicatat. Keinginan Yudas sendiri, keserakahannya sendiri akan uang, itu adalah motor penggerak dari kehendak bebasnya. Jadi pas tawaran uang itu datang, Ketika tawaran 30 keping perak itu datang, itu langsung bersentuhan dengan hasrat tergelapnya. Yudas bertindak persis sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia yang merencanakan, dia bernegosiasi, dia mencium Yesus di Taman Getsemani. kesalahannya murni ada pada dia. Betul.
Tuhan di dalam kedaulatannya sekedar menggunakan kejahatan yang dipilih Yudas secara bebas itu untuk mendorong sejarah menuju kayu salib. Jadi kesimpulannya nih, Yudas nggak bisa menyalahkan arsitektur kosmik atas keserakahannya sendiri, sama kayak Macbeth yang nggak bisa nyalahin Shakespeare atas belati yang dia tancapkan ya. Analogi yang sempurna. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, memahami pola ini membebaskan kita dari pandangan mekanis tentang takdir. Maksudnya kita nggak jadi kayak robot? Iya. Dari halaman pertama hingga halaman terakhir sejarah manusia, kedaulatan Tuhan itu memeluk realitas tanpa pernah meremas mati martabat kehendak bebas kita. Baiklah, setelah kita ngebedah seluruh kerumitan filosofis ini, membedah naskah drama, menekan tombol merah imajiner kita tadi, dan menyelami psikologinya Zakheus serta Yudas, pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa maknanya bagi Anda? Ini bagian yang paling penting. Kenapa semua ini relevan banget buat Anda saat menghadapi hari esok? Implikasinya tuh sangat mengubah paradigma kita sih. Pertama-tama, ini menegaskan bahwa kebebasan Anda adalah beban yang nyata dan sekaligus mulia. Persis! Anda itu bukan ilusi. Keputusan Anda untuk bersabar sama kolega Anda yang menyebalkan besok pagi, atau keputusan Anda untuk berintegritas ketika nggak ada yang melihat, itu tuh nyata. Itu adalah Anda. Dan karena kebebasan itu nyata, tanggung jawab Anda pun nyata. Nggak bisa sembunyi ya. Nggak bisa. Anda nggak bisa berlindung di balik alasan, udah takdirnya saya berbuat salah. Anda adalah penulis langsung dari bab-bab kehidupan Anda sendiri. Setiap tindakan Anda bergema hingga ke kekekalan. Terus gimana dong cara kita ngejalaninya kalau kita nggak tahu naskah rahasianya? Itulah sebabnya, kompas kita dalam bertindak bukanlah mencoba menebak-nebak apa kehendak rahasia Tuhan di masa depan. Karena kita emang nggak bisa melihatnya. Benar juga. Kompas kita adalah kehendak yang dinyatakan, apa yang tertulis, apa yang diperintahkan. Hiduplah berdasarkan firman-Nya. Ya, lakukan yang benar di depan mata Anda, kasihi sesama, jadilah adil. Tapi di sisi lain, bukankah kesadaran bahwa Tuhan memiliki kehendak rahasia yang pasti terjadi itu memberikan semacam jangkar kedamaian yang luar biasa? Sangat benar. Itu memberikan kita ketenangan bahwa betapapun kacaunya keputusan manusia, sejarah tidak akan pernah lepas kendali. Tujuan akhir Tuhan pasti tercapai. Ini bawa saya ke sebuah pemikiran pamungkas untuk Anda renungkan malam ini. Silakan. Jika Tuhan, dengan kedaulatannya yang tak terselami itu, mampu merajut setiap pilihan bebas miliaran manusia, bahkan menyusun kegagalan-kegagalan terburuk kita, dan menjadikannya bahan baku untuk sebuah simfoni agung yang indah di akhir zaman, lalu bagaimana seharusnya hal ini mengubah cara Anda memandang penyesalan masa lalu yang masih sering bikin Anda sulit tidur? Pertanyaan yang sangat dalam. Dan bagaimana ini seharusnya menghancurkan kecemasan Anda tentang hari esok? Kegagalan Anda nyata, namun itu tidak lebih besar dari kapasitas Tuhan untuk merajutnya kembali. Itu adalah perspektif yang sangat membebaskan dan sekaligus bikin kita merendahkan hati. Berikutnya nih, Waduh, apalagi tuh? tunggu. Kalau semuanya udah pasti dan arsitektur kosmik itu nggak bisa diubah, lalu untuk apa saya berdoa? Apakah doa itu sungguh bisa mengubah keadaan? Atau kita cuma sedang ngomong sama angin doang? Itu pertanyaan klasik yang sangat tajam ya. Logika tentang doa di tengah takdir yang sudah pasti adalah sesuatu yang emang membutuhkan penyelidikan tersendiri. Dan persis itulah yang bakal jadi target bedah kita di diskusi kita kali ini untuk episode selanjutnya nanti. Kami sangat mendorong Anda untuk menjelajahi penelusuran mendalam kita yang udah dirilis sebelumnya. Iya, supaya kerangka berpikirnya makin utuh. Betul, karena nyatuin kepingan-kepingan konsep, ini bakal membangun fondasi yang kokoh banget bagi cara Anda memandang dunia. Terima kasih udah mau ngurai benang kusut pemikiran ini bareng kami hari ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.